Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Ryan Abrar, NPM 19219154 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengurai dan menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan anak, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan, pola hidup sehat, dan pembentukan karakter yang mencakup mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas. 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani meliputi yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan untuk tertarik untuk menghususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dalam gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, ataupun paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Selanjutnya itu karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. 2 anggapan dasar tersebut ialah developmental appropriate practices dan instructional approach practice. Yang pertama, development approach practice atau DAP, maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua, instructional appropriate practice, maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP tahun 2006 lembar 513, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, kesehatan. Selanjutnya yaitu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama itu ada isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati secara antara lain dari 2 sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan sebagai gerak dasar.
Kenyataan ini sering menggiring para guru yang pertama memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBM kurang DAP. Yang kedua, berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani SMA atau MA. Yang ketiga, kurang memperhatikan tujuan yang bersifat afeksi seperti kesenangan dan keceriaan. Yang keempat, kurangnya menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kelima, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Selanjutnya itu ada isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran pada perlu mendapatkan perhatian para pelaksana di lapangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan variasi aktivitas belajar. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Yang keempat, peranan unik dari pendidikan jasmani. Yang kelima, siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani. Yang keenam, guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Yang ketujuh, guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar mengerti emosi-emosi yang dirasakannya pada waktu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Yang kedelapan, siswa disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Yang kesembilan, jumlah siswa dalam pembelajaran penjas lebih dari jumlah siswa dalam kelas. Yang kesepuluh, siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan-alasan lain. Yang kesebelas, proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas sebab siswa harus menunggu giliran. Yang ketiga itu ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau atau mengetahui perkembangan belajar dan seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Yang keempat itu isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 9, 12, dari kelas 10 hingga 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas orkes harus menangani siswa sebanyak 400-500 per minggunya. Selanjutnya itu ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada kekurangan sarana dan prasarana. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau dengan olahraga misalnya lapangan, walaupun ada jumlah tidak proporsional dengan jumlah siswa. Seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tertutup pembelajaran. Yang keenam, isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum penjas pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Untuk itu, kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan dari beberapa negara maju, misalnya seperti yang dikemukakan oleh NASPE, National Association for Sport and Physical Education tahun 1992, yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan
yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Yang kedua, kebugaran secara fisik. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. 4. Mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Yang keenam, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.